Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Andre 081, balik lagi di segmen sharing singkat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan sharing singkat pada hari ini, saya akan membahas beberapa pembahasan dan yang pasti pada hari ini saya tidak akan sendirian karena saya mendatangkan rekan saya untuk pembahasan pada sharing singkat hari ini. Saya mendatangkan ada Mbak Reski Amalia, rekan saya. Assalamualaikum teman-teman. Mungkin sebelumnya Mbak Reski boleh perkenalkan dulu teman-teman yang menonton kan belum kenal. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Reski Amalia, biasa dipanggil Kimel. Saya mahasiswi angkatan 2019 di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, jadi Mbak Reski, Ya. hari ini kita mau membahas tentang takdir. Apa itu takdir dan juga ada prinsip-prinsip takdir dalam Islam. Sebelum itu, takdir merupakan ketetapan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, takdir juga memiliki arti yaitu ketentuan Tuhan. Nah, hari ini saya bertemu dengan Mbak Reski, itu merupakan salah satu takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, hari ini segmen sharing singkat pada hari ini bisa terjalan, bisa kembali menemani hari-hari teman-teman, itu juga merupakan bagian dari takdir. Nah, kalau untuk Mbak Reski sendiri, sepemahaman Mbak Reski, takdir itu seperti apa? Oke, tadi juga udah dijelaskan yang sedikit mengenai takdir oleh Mas Andre. Jadi kayaknya takdir tuh menurut saya sendiri kurang lebih sama seperti apa yang disampaikan definisi oleh takdir itu sendiri sama Mas Andre, yaitu takdir merupakan suatu ketetapan atau ketentuan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada masing-masing umatnya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita baca lagi, takdir itu dibagi menjadi dua, Mbak Reski. Iya, dibagi dua. Jadi teman-teman, takdir itu dalam Islam, dalam agama Islam dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada takdir mubram dan kedua ada takdir muallaq. Ya. Nah, ini nih Mas Andre, aku mau nanya. Jadi kalau perbedaan dari takdir mubram sama muallaq itu sendiri apa sih sebenarnya? Nah, kalau takdir mubram itu kan merupakan takdir yang sudah ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dapat dirubah lagi meskipun dengan menggunakan segala cara, Mbak Reski. Jadi sudah ketetapan, kita ketemu hari ini, ketemu, tidak bisa dirubah gitu. Nah, kalau takdir mu'alaq mungkin Mbak Reski bisa kasih contoh? Nah, boleh. Nah, kalau takdir mu'alaq ini sepengetahuan saya, takdir yang udah dikasih sama Tuhan, tapi manusianya ini, umatnya sendiri bisa diubah. Kita bisa merubah ya, Mbak Reski? Benar, dengan cara usaha. Misal kalau kita pengen masuk satu universitas nih, nah itu kayaknya udah takdir misal masuk ke universitas tersebut. Nah, takdirnya itu karena apa? Karena kita udah usaha, ada ikhtiar buat masuk ke universitas itu. Benar sekali. Contoh lain ya teman-teman untuk takdir mu'alaq, bertemunya saya dengan Mbak Reski hari ini itu merupakan bisa dibilang bagian dari takdir mu'alaq. Bisa saja hari ini kita atau saya itu membatalkan janji kepada Mbak Reski untuk tidak jadi bertemu. Nah, itu merupakan bagian dari takdir mu'alaq. Nah, selain ada dua macam takdir tadi di sharing singkat pada hari ini, kita juga akan membahas ini Mbak Reski, prinsip-prinsip takdir dalam Islam. Nah, di kesempatan hari ini kita akan membahas 4, Mbak Reski, mengenai prinsip takdir dalam Islam. Yang pertama yaitu prinsip takdir dalam Islam itu ialah mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengetahui dengan ilmunya, lalu abadi tentang segala sesuatu yang terjadi, baik perkara kecil maupun besar, yang nyata maupun yang tersembunyi. Lalu yang kedua, itu ada takdir dalam Islam yang kedua, ialah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menulis dalam Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu merupakan kitabnya Allah di mana semua kejadian, semua takdir
jodoh, mati dan hidupnya itu sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Itu tadi dua prinsip takdir dalam Islam. Mungkin dari Mbak Reski boleh menambahkan prinsipnya? Nah, tadi ini ada selanjutnya prinsip takdir yang ketiga, yaitu dimana takdir seseorang itu harus mengimani bahwa kehendak Allah ini meliputi segala sesuatu, baik yang terjadi maupun yang tidak terjadi, baik peristiwa yang sedang terjadi di muka bumi dan peristiwa yang tersembunyi, begitu, Ya. teman-teman. Nah, semuanya ini terjadi atas kehendak Allah, baik itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri maupun perbuatan makhluknya. Prinsip berikutnya ada prinsip ialah mengimani dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu sendiri menciptakan segala sesuatu, baik yang besar maupun yang kecil, yang nyata dan yang tersembunyi. Nah, jadi itu tadi ada dua prinsip dari saya dan dari Mbak Reski. Sebelumnya ini berdasarkan prinsip dalam Islam ya Mbak Reski ya. Saya menambahkan dua, Mbak Reski menambahkan dua. Nah, jadi itu teman-teman isi pembahasan sharing singkat pada hari ini mengenai takdir. Jadi intinya teman-teman, Mbak Reski dan kita semua yang menonton, jangan takut, kita harus percaya kepada takdirnya Allah, mulai dari jodoh, kehidupan, mati, kejadian di dunia dan akhirat, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja kesempatan sharing singkat pada hari ini. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, Mbak Reski. Kita berada di ujung pembahasan. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa pakai masker. Sekian dari saya. Sekian dari Rizky Amalia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.